Baik, mahasiswa sekalian, ini mungkin belum ada ya di apa di learning ya. Anda belum unduh, nanti saya berikan. Hari ini saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan Bu Atika tentang sistem jaminan mutu halal. Dalam sistem jaminan mutu halal ini akan dibagi menjadi dua, yaitu jaminan produk halal serta sistem jaminan produk halal. Jadi ada sesuatu yang berbeda di sini sebenarnya. Untuk yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang regulasi dan termasuk diantaranya tentang laboratorium halal. Ya, Anda sebagai mahasiswa kimia harus tahu kira-kira labnya harus seperti apa jika didesain, dikembangkan untuk laboratorium halal. Ya, akan kita jelaskan. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Baik, saya mulai ya. Ya, jaminan produk halal, sertifikat dan laboratorium halal. Ini akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Baik, tentang pengertian produk halal. Saya kira Anda sudah tahu ya yang dimaksud dengan produk halal ya. Jadi kalau merujuk pada undang-undang yang namanya produk halal itu apa sih? Ada definisinya ya. Jadi terminologi produk halal itu ada pengertiannya gitu ya. Dan pengertian itu sudah tercantum dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014. Adalah produk, barang, dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Jadi yang dimaksud produk halal itu ternyata tidak hanya makanan dan minuman, tapi diantaranya ada obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang gunaan. Nah, gitu ya, barang gunaan itu ya berarti yang dipakai kan, yang dipakai, yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, gitu ya, itu termasuk pengertian produk halal. Kemudian, nah, sebelum sampai kepada pembahasan jaminan produk halal yang sekarang sedang memang digalakkan ya oleh pemerintah, bagaimana menciptakan ekosistem halal. Kenapa sih sekarang isunya itu ramai tentang produk halal ya gitu ya. Saya akan berangkat pada laporan tahun 2017. Sebetulnya ini sudah tidak update ya. Sekarang sudah 2021, sudah lebih lagi ini. Artinya lebih berkembang lagi saat ini. Bahwa populasi muslim di Indonesia itu sekitar 28,68% pada tahun 2017. Nah, sekarang berarti lebih banyak lagi. Populasi muslim di Indonesia itu, kalau ini di dunia ya, populasi muslim di dunia 28,68%. Tapi kalau di Indonesia itu sampai 87,18%. Sebetulnya menurun ya. Kalau kita ingat, kalau saya mungkin Anda mungkin belum lahir ya. Ketika saya SD itu ingat saya 90% bahkan itu ya penduduk kita itu muslim. Tapi sekarang sudah 87, sudah berkurang itu. Nah, itulah gitu ya. Nah, ternyata walaupun 87% itu yang setara dengan 230 sekian juta, ya dari 237 sekian juta itu masih termasuk populasi muslim terbesar di dunia. Jadi, komunitas muslim di Indonesia itu masih yang terbesar di dunia, gitu ya. Kemudian permintaan pasar untuk produk-produk Islam sangat besar. Dengan sendirinya, ya, bahwa penduduk Muslim yang semakin meningkat di dunia, ya, maka dengan sendirinya kebutuhan produk-produk yang memenuhi bagi masyarakat Muslim juga semakin besar. Memang apa sih yang membedakan kebutuhan produk bagi seorang muslim dan yang tidak? Ya, tentu saja yang pertama adalah dari makanan dan minuman, gitu ya. Makanan dan minuman itu harus memiliki kriteria halal, harus halal. Nah, tetapi karena makanan dan minuman itu menjadi kebutuhan pokok, ya, di mana itu ditunjang oleh banyak hal, di antaranya peralatan, kemudian di antaranya fasilitas. Nah, itulah akhirnya merembet gitu ya, fasilitas, peralatan, atau apapun yang berkaitan dengan makanan dan minuman tentu saja juga harus halal. Nah, itulah akhirnya menjadi kebutuhan produk halal itu menjadi sangat besar. Jadi akhirnya apa? Halal itu tidak melulu makanan dan minuman. Gitu loh ya. Nah, halal menjadi isu yang sangat sensitif di Indonesia. Nah, kenapa menjadi isu yang sangat sensitif? Karena kewajiban seorang muslim sebagaimana yang sudah ada di Al-Qur'an itu wajib mengkonsumsi yang halal. Nah, karena wajib
dan dihindari atau dilarang yang haram, artinya wajib itu apa? Wajib itu kalau dilaksanakan, wajib itu harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, ada ada dosanya. Termasuk haram. Haram itu kalau dijalankan berdosa. Nah, karena sudah berkaitan dengan nilai ibadah, dosa dan tidak dosa, maka kan menjadi sebuah warning ya, sebuah apa sih? Peringatan yang sungguh-sungguh bagi seorang muslim untuk hati-hati terkait ini. Karena kalau dilanggar, maka akan bisa mendatangkan dosa. Nah, itu kan ya naudzubillah ya. Jadi harus kita jaga betul, jangan sampai kita mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal. Karena bisa berakibat pada dosa. Nah, sudah seperti itu. Nanti efek lainnya banyak. Nah, karena itulah orang menjadi sangat hati-hati sehingga sensitifnya itulah bahwa kalau ada sesuatu informasi atau misalkan ya berita gitu. Isu itu kan identik dengan berita ya, pemberitaan ya. Jadi kalau ada yang memberitakan ada produk yang tercemar dari bahan yang diharamkan, kemudian sudah masuk beredar dikonsumsi oleh masyarakat, tentu kita sebagai masyarakat muslim menjadi gelisah. Nah, jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan yang kita konsumsi selama ini ada yang tidak halal, jangan-jangan ada yang tercemar dari kontaminan najis dan seterusnya. Karena kalau najis sudah pasti haram kan? Nah, itu ya. Jadi itulah akhirnya maka halal itu menjadi isu yang sangat sensitif di Indonesia. Setiap agama mempunyai hak untuk memperoleh jaminan produk-produk yang dikonsumsi. Nah, selain itu, kenapa produk halal itu menjadi sangat penting? Karena setiap agama mempunyai hak untuk memperoleh jaminan produk-produk yang dikonsumsi. Beruntungnya Alhamdulillah Indonesia itu karena 87% muslim penduduknya adalah muslim, itu sangat memperhatikan kebutuhan muslim yang ada di Indonesia, di antaranya terkait dengan produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat muslim tersebut. Maka Indonesia kemudian melahirkan undang-undang yang dikenal dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal gitu ya. Jadi pemerintah Indonesia mendukung, memfasilitasi, menjaga kepentingan, kebutuhan dari masyarakat muslim dengan adanya undang-undang ini. Jadi pemerintah Indonesia berusaha menjamin bahwa yang dikonsumsi oleh masyarakat muslim itu memang halal. Kenapa ya? Karena itu sudah menjadi tuntunan agama gitu loh. Nah, itu dibantu oleh pemerintah. Alhamdulillah, pemerintah sudah memfasilitasi ini apa? Ya, itu tadi lahirnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Ya, jadi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 yang disahkannya itu 2014 atau mungkin 6 tahun yang lalu ya. Ya, 6 tahun yang lalu. Tetapi kenapa saat ini menjadi sepertinya semakin harus semakin terasa kebutuhannya? Karena memang implementasinya ya kewajiban untuk pelaksanaan undang-undang itu adalah 5 tahun sejak undang-undang itu ditetapkan. Jadi ketika 19 Oktober 17 Oktober 2019 maaf 17 Oktober 2014 undang-undang itu ditetapkan ya, maka selambat-lambatnya 5 tahun setelah ditetapkan undang-undang itu harus wajib diimplementasikan, dijalankan. Berarti kalau 2014 ditetapkan 5 tahunnya apa? 2019. Makanya sejak 17 Oktober 2019 undang-undang ini wajib dilaksanakan. Apa sih poin penting yang ada dalam undang-undang itu? Bahwa semua produk yang beredar di Indonesia harus sudah bersertifikat halal bagi yang memang tidak mengandung bahan haram. Nah, kalau yang sudah ada jelas makanan haram, apakah tidak boleh beredar di Indonesia, Bu? Ya boleh, tetapi harus ada wajib mencantumkan logo haram. Jadi kalau ada produk yang mengandung babi, itu harus ada label logo babinya gitu. Karena kita bukan negara muslim kan, maka boleh tetap dibolehkan, diizinkan mengedarkan bahan-bahan yang haram, nggak apa-apa, tetapi harus diberi tanda. Nah, sedangkan yang tidak haram itu juga harus diberi tanda, gitu. Kenapa harus diberi tanda? Karena interferensi teknologi yang akhirnya memungkinkan yang sebenarnya halal itu bisa tercemar menjadi haram, gitu loh ya. Baik. Nah, sekarang ini saya coba lihat ini, Anda perlu tahu ini ya. Populasi muslim dunia. Apa sih kaitannya dengan perkembangan masyarakat muslim dunia dengan kebutuhan halal itu? Yang tadi sudah di awal disampaikan bahwa kalau kita bicara komposisi penduduk muslim ya,
Ini sudah sangat tidak update internet ternyata tahun 2009 nih. Tapi ini proyeksinya sehingga tahun 2030 ya. Kira-kira di Asia Pasifik itu sekitar 62% penduduk Muslim. Kita ada di sini ya, Asia Pasifik. Timur Tengah ada 20%, Afrika ada 15%, kemudian Eropa dan Amerika ada 3%. Ya. Nah, ini akhirnya apa menunjukkan bahwa kebutuhan pasar produk halal itu juga besar. Yaitu tadi ya, karena untuk memenuhi halal itu kan menjadi sangat isu yang sangat sensitif sehingga orang itu tentu kalau diantarkan gitu ya, yang dimunculkan adalah isu halal, maka kita itu konsumen pasti akan bereaksi gitu loh. Ya. Kalau kita apa namanya? Misalkan saja Anda kalau sudah punya halal awareness-nya tinggi, ya kesadaran halalnya tinggi ketika menemui produk yang satunya sudah ada logo halal dan satunya belum, itu pasti mestinya gitu ya, kalau sudah punya kesadaran halal yang tinggi pasti lebih senang memilih yang sudah ada logo halalnya karena sudah jelas ada yang menjamin gitu loh. Memang mungkin, Bu. Nah, ini Anda sebagai orang kimia kemarin sudah diajarkan pengetahuan bahan kan? Ternyata teknologi pangan kan sudah sedemikian berkembang kan? Interferensi produk-produk yang dimungkinkan subhat, yang dimungkinkan belum mendapatkan kepastian halalnya itu besar sekali, bisa tercemar ke produk makanan dan minuman. Makanya kemudian dikenal dengan ada titik kritis. Nah, kalau seperti itu akhirnya kita tahu bahwa tidak banyak produk yang sudah benar-benar halal itu. Itu. Kalau sudah melalui proses pengolahan berarti pasti punya titik kritis. Nah, gitu ya. Itu sudah prinsip ya. Bahan nabati yang semula halal, tapi kalau sudah melalui proses pengolahan itu pasti punya titik kritis. Ketika bahan itu sudah punya titik kritis, maka di situ ada kemungkinan kontaminan dari bahan yang diharamkan. Kemungkinan, nah, itulah perlunya sertifikat memastikan yang kemungkinan-kemungkinan tadi. Nah, gitu. Nah, kemudian estimasi populasi muslim global tahun 2030, akhirnya pada tahun 2030 kira-kira ada 2,2 miliar penduduk muslim atau menjadi 26% dari populasi dunia. Dan Indonesia 80% muslim dari 200 juta. Nah, ya, cukup besar ya potensi pasarnya. Nah, saya kira ini ngomong-ngomong tentang halal yang sedemikian menjadi sentral saat ini ya, menjadi bahan utama pembicaraan, menjadi bahan kebutuhan yang sudah tidak bisa dihindarkan, itu menjadi beruntung Anda mahasiswa yang kuliah di Kimia UIN Sunan Kalijaga. Kenapa? Tidak banyak ya program studi kimia yang fokus pada halal ya. Kalau saya sampaikan tidak banyak. Mungkin sementara ini diambil ibaratnya kekosongan ini atau yang fokus pada halal ya, khususnya dalam sains halal itu kebanyakan memang program studi sains yang ada di PTKIN ya. Tetapi yang sudah memiliki akreditasi A gitu ya, itu hanya kimia UIN Jogja dan UIN Bandung gitu. Yang lain belum. Nah, ini kan suatu keunggulan gitu. Saya kira saya insya Allah ya, saya sebagai pengelola prodi dalam hal ini ya, ketika saya menyampaikan ini bukan sebagai dosen nih, maksud saya bukan sebagai dosen halal. Saya sebagai pengelola prodi itu tidak khawatir, insya Allah ya, tidak terlalu khawatir dengan lulusan kimia yang kemudian dia memfokuskan, atau saya kira semua program studi, semua mahasiswa yang mengambil lulus di Kimia UIN Sunan Kalijaga pastilah memiliki modal dasar tentang pengetahuan halal ini, apalagi yang kurikulum 2020 ya, pengetahuan halal sudah menjadi bagian dari kurikulumnya. Itu untuk berkarir di dunia kerja ya. Jadi kalau Anda tahu kebutuhan pasar tentang lulusan sarjana yang berkaitan dengan halal itu besar ya, banyak sekali ya. Kalau saya bicara penyelia gitu saja, penyelia halal itu wajib loh. Seluruh pelaku usaha itu wajib punya penyelia. Wajib, bayangkan sekarang ada berapa banyak pelaku usaha yang ada di sekitar kita. Itu semuanya wajib punya penyelia gitu. Dan penyelia itu diantaranya bisa didapatkan dari
Mbak sarjana kimia, itu yang penyelia, belum yang auditor halal. Auditor halal itu syaratnya harus diantaranya HS1, S1 kimia, S1 pendidikan saja nggak bisa. Nah, gitu. Nah, jadi kan ini uh, potensi peluang ya yang bisa Anda ambil gitu. Ya, bicara tentang itu, sekarang saya kembali ke materi kuliah ya. Nah, sekarang bagaimana sih kemudian lahirnya Undang-Undang JPH Jaminan Produk Halal ya, saya singkat JPH nomor 33 tahun 2014 karena memang dengan adanya undang-undang itu akhirnya mengubah arah mengubah arah perkembangan ya, mengubah arah perkembangan uh, ekosistem halal atau perkembangan wacana, perkembangan jaminan halal dan semuanya itu menjadi berubah gitu ya dengan adanya undang-undang ini. Ya, kenapa kemudian harus ada undang-undang JPH yang tadi saya bilang ditetapkan di 2014 itu? Karena memang pada dasarnya kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 yang amanatnya bahwa negara itu menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Nah, negara menjamin apa? Menjamin segala bentuk peribadatan yang dilakukan oleh penduduknya, termasuk penduduk Muslim. Nah, untuk menjamin itulah maka diantaranya negara wajib menjaga, memberikan pelindungan, jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, itulah akhirnya yang melatar belakangi bahwa lahirnya ditetapkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Nah, pengaturan ini mengenai kehalalan suatu produk belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dari suatu undang-undang. Maka bahwa produk yang beredar dan belum semuanya terjamin kehalalannya. Nah, itulah yang diinginkan ya. Kemudian seperti apa sih undang-undangnya? Undang-Undang JPH itu terdiri dari 9 bab ya, 68 pasal ditetapkan 17 Oktober 2014. Nah, Undang-Undang Nomor 33 ini yang kemudian mengamanatkan adanya pembentukan badan lembaga baru, adanya lembaga baru di kementerian ya, yaitu disebutnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jadi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu setara dengan eselon 1 ya. Setara dengan eselon 1 di bawah menteri ya. Nah, ini ada kepala badan, kemudian di situ ada beberapa struktur organisasinya, ada beberapa kepala pusat. Kemudian dalam undang-undang itu juga diatur peran BPJPH, peran lembaga baru yang dibentuk itu. Nah, sebagai penyelenggara gitu ya, lembaga yang diberi amanat undang-undang tadi untuk menyelenggarakan jaminan produk halal itu ya diletakkan atau diberikan pada BPJPH. Jadi BPJPH itu sebagaimana pada pasal 5 pada Undang-Undang Nomor 33 tadi, tugasnya adalah melaksanakan penyelenggaraan JPH, jaminan produk halal sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Dalam hal diperlukan BPJPH dapat membentuk perwakilan daerah. Ya, BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Jadi sudah selesai, artinya sebelum undang-undang ini diimplementasikan pada 2019, ya, BPJPH itu sudah langsung dibentuk. Ya, sudah ada ya. Nah, sekarang apa sih pentingnya jaminan produk halal itu? Tadi mungkin sudah di awal ya, tapi ini ya. Nah, tapi kemudian ini ada lebih sistematis. Memberikan kepastian hukum ketersediaan produk halal. Jadi dengan adanya JPH ini sebenarnya akhirnya memberikan kepastian hukum ketersediaan produk halal. Jadi sudah ada yang mengatur, kita enak sekali ya kalau nanti sudah benar-benar direalisasikan semua ya. Kapan ini Bu direalisasikan? Kewajiban bersertifikat halal itu untuk makanan dan minuman itu akan real ya. Real itu ketika tahun 2024. Jadi 2019 itu sudah mulai harus dilaksanakan. Kemudian negara memberikan jeda waktu masa perubahan ya, adaptasi bagi pelaku usaha untuk mengajukan sertifikat halal produknya. Kan wajib semua produk makanan dan minuman wajib bersertifikat halal gitu ya. Lah, mengajukan sertifikat halal itu kan juga tidak mudah. Ada hal-hal yang harus dipenuhi ya terhadap bahan yang diajukan itu. Nah, itu diberi waktu sampai 5 tahun. Ya, berarti tahun 2024, 17 Oktober 2024 semua sudah wajib harus bersertifikat halal untuk makanan dan minuman. Jika tidak, maka ada sanksi, ya. Itu setelah tahun 2024, makanya sekarang mungkin kita masih belum bisa
merasakan apa artinya gini. Sekarang mungkin kita masih banyak menjumpai produk-produk yang belum ber-SH ya, belum bersertifikat halal. Tapi nanti itu tidak akan terjadi jika setelah tahun 2024. Karena kalau ada produk yang belum ber-SH, belum memiliki sertifikat halal, nah itu ada sanksi. Sanksinya bisa dari mulai teguran hingga pada larangan berproduksi. Itu sudah diatur pada undang-undang, ya. Ya karena ada ini kepastian hukum ini gitu kan. Kemudian memberikan kenyamanan, keamanan, dan pelindungan terhadap produk makanan, minuman, obat, dan kosmetik, serta barang gunaan dan jasa. Ini yang termasuk dalam definisi produk tadi ya. Tentu saja kalau ada kepastian halal gini kan nyaman kan kita itu ya. Konsumen itu nyaman, tenang. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk halal Indonesia di dalam dan di luar negeri. Mahasiswa sekalian, ketika produk itu sudah memiliki label halal, pasti memiliki nilai tambah. Nilai tambahnya ya paling tidak nilai bersaing di depan di mata konsumen. Ya itu tadi ya saya bilang kalau saya ketemu produk yang sama-sama keripik gitu ya, sama-sama keripik pisang, yang satunya sudah ada logo halal, satunya tidak, pasti lebih tenang milih yang sudah ada logo halalnya. Karena berarti ada yang sudah menjamin. Sudah menjamin ya sudah kita tenang, gitu loh. Kita akan lebih memilih, kita akan lebih milih untuk dibeli itu yang sudah ada logo halalnya. Itu yang namanya nilai tambah tadi. Gitu ya. Kemudian memberikan keuntungan timbal balik dalam perdagangan, dan itu tidak hanya di luar, tidak hanya di dalam negeri ya, tapi juga di luar negeri ya. Halal awareness itu sudah semakin meningkat hampir di seluruh bagian dunia gitu. Semua pasti akan memilih orang-orang yang muslim yang memang peduli, itu pasti lebih senang yang sudah ada halalnya. Nah, itu kan memberikan nilai jual, nilai tambah yang semakin baik. Memberikan keuntungan timbal balik dalam perdagangan produk halal internasional. Ya. Kita tahu negara-negara lain juga sudah berlomba-lomba bagaimana menghasilkan produk yang sudah bisa dipastikan halalnya atau sudah berlogo halal. Tidak hanya Indonesia. Malaysia itu sementara yang masih unggul ya. Malaysia masih menjadi yang nomor 1 dalam menyediakan bahan-bahan yang sudah bersertifikat halal. Kemudian menumbuhkan kerjasama internasional dalam perdagangan produk halalnya. Karena produk halal itu menjadi kebutuhan bersama bagi seluruh umat muslim yang ada di dunia, maka dengan sendirinya ada kerjasama bagaimana supaya umat muslim yang ada di dunia itu bisa mendapatkan kepastian dari produk-produk halal, kepastian dari produk-produknya, sehingga dia sudah produk tersebut sudah bersertifikat halal. Nah, kita diskusi tentang sertifikat halal dulu ya. Apa sih sertifikat halal itu? Ya. Sertifikat halal itu adalah pengakuan gitu ya, kepastian dari suatu produk bahwa produk tersebut sudah memenuhi kriteria halal yang disyaratkan sesuai syariah. Seperti apa? Nah, nanti akan didiskusikan lebih lanjut. Tetapi pada prinsipnya Anda sudah belajar pengetahuan bahan, Anda sudah tahu bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan. Tidak mengandung itu tidak melulu kemudian lepas dari proses produksinya ya. Artinya produk itu ketika dia sudah bahannya memang tidak ada bahan cemaran, semuanya bahannya halal gitu ya. Tapi ketika proses pengolahan misalkan pisaunya itu habis digunakan motong bahan yang najis misalkan, tidak dicuci. Nah, itu kan menjadi kontaminan. Atau misalkan ketika masak itu diletakkan di bawah yang dekat dengan kamar mandi sehingga potensi terkena cipratan air air kamar mandi menjadi besar. Air kamar mandi kan sudah identik dengan najis ya. Kita aktivitas ke belakang itu kan najis termasuk diantaranya dalam proses mensucikan dari yang najis kan gitu loh. Nah, artinya apa? Halal itu tidak melulu ingredien, tetapi juga proses produksinya dari mulai penyediaan sampai pengemasan sampai dikonsumsi itu akan dicek akan dipastikan ketika produk itu akan diajukan sertifikat halal. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti akan dibahas di SJPH ya. Baik, kemudian nah, bagaimana sih proses sertifikat halal yang berlaku di Indonesia itu, yang terjadi di Indonesia itu? Pertama, produsen gitu ya. Nah, ini pelaku usaha gitu ya atau perusahaan. Nah, ini yang tadi saya bilang, itu wajib punya penyelia. Siapa sih penyelia? Penyelia adalah seorang auditor internal ya. Seseorang yang bertugas mengawasi, menjamin kelangsungan sistem halal atau pemenuhan kriteria halal yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut. Ya. Jadi, kalau pelaku usaha itu begini, pelaku usaha yang mau mengajukan sertifikat halal itu wajib punya penyelia. Kenapa? Karena
jika pelaku usaha itu punya penyelia, maka diasumsikan ada yang menjamin gitu loh. Ada yang ngurusi, ada yang memikirkan, ada yang menyiapkan bahwa semua produk yang dilakukan oleh pelaku usaha itu ketika berproduksi dan sebagainya itu memang sudah halal gitu loh. Makanya wajib punya penyelia. Bahkan UMK kecil pun wajib punya penyelia ya. Wajib. Ini sudah ketentuan di undang-undang di PP ya, PP nomor 39. Bahwa semua pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal itu wajib punya penyelia. Nah, ini kan profesi ini. Ini penyelia halal itu profesi ya. Oke, kemarin kalau nggak salah kimia ada kuliah ya, kuliah umum kan? Kuliah umum tentang penyelia halal dan auditor halal ya. Nah, itu salah satu profesi yang bisa diambil bagi lulusan sarjana kimia. Nah, perusahaan-perusahaan besar itu pasti butuh penyelia. Nah, kalau perusahaan besar itu unit produksinya banyak, tidak hanya cukup satu penyelianya bisa banyak. Di gudang ini dia ada penyelia, di gudang ini ada penyelia, gitu. Karena yang di gudang A misalkan itu mengatur dari mulai proses datangnya, apakah menggunakan apa mobil pengangkut yang mobil pengangkutnya tidak habis digunakan untuk ngangkut daging najis misalkan. Nah, itu bagian dari tugas penyelia. Nah, gitu ya. Jadi penyelia halal itulah yang akhirnya memastikan bahwa bahan yang digunakan oleh pelaku usaha tersebut itu sudah memiliki kriteria halal. Nah, oke. Jadi bagaimana proses pengajuan sertifikat halal dari pelaku usaha, dalam hal ini penyelia halalnya ya, itu akan mengajukan ke BPJPH. Ya. Oleh BPJPH kemudian diserahkan ke LPH. Ya, ke LPH. LPH itu lembaga pemeriksa halal. Nah, apa kok diserahkan maksudnya? Dokumen pengajuan pelaku usaha itu akan dicek, diaudit ya, diperiksa oleh auditor halal. Auditor halal itu rumahnya di LPH. Jadi pengajuan sertifikat halal ini kemudian diserahkan ke lembaga pemeriksa halal supaya dicek oleh auditornya. Nah, gitu ya. Nah, ketika dicek, maka disitulah kemungkinan akan bisa diketahui bahan-bahan atau proses produksinya itu sudah memenuhi kriteria halal atau belum. Apa benar ada bahan yang tidak tercemar? Ya, misalkan dia menggunakan gliserol. Ini dia menggunakan, misalkan dia produksi coklat ya. Produksi coklat itu menggunakan lecitin ya. Lecitin itu semacam minyak ya, asam lemak ya. Nah, asam lemak itu dapatnya dari mana? Dari trigliserida, dari lemak yang dihidrolisis. Nah, hidrolisisnya dengan apa? Apa dengan enzim? Apa dengan asam? Kalau dengan enzim, enzim itu dari mana? Enzim kan hewani. Ya, nggak mungkin enzim nggak ada kan enzim nabati ya. Enzim berarti dari hewan kan? Hewan halal apa hewan haram? Oh, hewan halal lah. Hewan halal nyembelihnya gimana? Kita kan nggak mungkin ngambil enzim tanpa harus mematikan apa hewannya, gitu kan? Nah, kalau hewannya disembelihnya tidak sesuai syariat, tuh kan panjang kan? Seperti itulah cara memastikan itu sudah halal atau belum. Itu tugas siapa yang memastikan? Auditor halal, gitu. Kalau meragukan ada cemaran babi, maka kita harus cek bahannya dengan adanya laboratorium ini. Nah, itulah makanya ini tugasnya orang kimia semua ini. Laboratorium itu kan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kimia ya. Jadi rohnya kajian kimia itu, ruhnya pengembangan ilmu kimia itu ada di laboratorium gitu. Jadi untuk memastikan apakah ini sudah tercemar apa namanya kandungan bahan yang diharamkan, kita tidak bisa hanya dengan fisik ya. Apalagi kalau sudah bercampur dalam bentuk produk jadi, kita susah nggak bisa dari apa organoleptisnya sudah nggak kelihatan. Nah, kita harus bisa tahu. Nah, kita paling nggak bisa dengan strukturnya, misalkan dengan FTIR ya. Ini anak-anak 2020. Ini 2020 ya, 2020 sudah ya FTIR-nya ya. Sudah ya kayaknya ya, sudah ya. Nah, seperti itu misalkan ingin tahu gugus fungsi. Kemudian kalau lebih ingin memastikan lagi dengan ingin apa kita bisa tahu dari material genetiknya menggunakan PCR ya. Ini PCR memang biasanya dilakukan di biologi ya. Baik, seperti itu. Jadi inilah lah auditor halal itulah yang akan memeriksa. Auditor halal itu kayaknya Anda pasti juga sudah sering dengar ya. Syaratnya itu harus adalah S1 dari S1 Sains, di antaranya adalah S1 Kimia. Nah, ini sudah semakin sempit lagi kan? Yang bukan sarjana yang disebutkan dalam undang-undang ya nggak bisa jadi auditor. Nah, salah satunya adalah kimia. Nggak bisa sarjana pendidikan kimia itu nggak bisa. Kalau sarjana kimia malah bisa gitu loh. Itu kan sudah lumayan kan Anda sudah menyingkirkan saingan gitu ya. Kompetisi Anda semakin sempit sebenarnya. Nah, gitu ya.
Oke, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu diperiksa ya, divisit ya, dikunjungi secara lapangan dapurnya pelaku usaha itu, kemudian dicek, oh kalau misalkan sudah memenuhi kriteria halal, oh ternyata semua bahannya yang digunakan sudah memiliki logo halal, sudah halal semua, oke, maka nggak perlu ada laboratorium misalkan, maka hasilnya kemudian diserahkan ke Komisi Fatwa untuk disidang. Ketika sudah diterima oleh Komisi Fatwa dan disidangkan dan memenuhi, maka kemudian dikeluarkanlah di hasilnya disampaikan ke BPJPH kembali untuk dikeluarkan sertifikat halal. Sertifikat halal yang baru itu, yang mengikuti undang-undang itu sudah berlaku selama 4 tahun. Ya, panjang ya. Kalau dulu 2 tahun, sekarang sudah 4 tahun. Nah, baik. Proses pendaftaran sertifikat halal ya, itu ini yang ini sama ya. Ini pelaku usaha itu menyerahkan dokumen. Siapa yang membuat dokumen di pelaku usaha? Penyelia halalnya, karena dia yang bertanggung jawab ya. Kemudian diserahkan ke BPJPH. Setelah itu diserahkan di sini oleh BPJPH, diperiksa dokumennya. Kemudian diserahkan ke LPH untuk kemudian dilakukan pengujian ya. Nah ini sekarang sudah nggak ada ini. BPJPH sudah nggak ada. Dari LPH langsung ke MUI untuk memangkas ya. Dari sini kemudian ditetapkan apakah ini sesuai gitu ya. Baru kemudian diterbitkan sertifikat halal ya. Nah, ini wewenang BPJPH. Biar Anda tahu ya, Anda juga perlu tahu. Apa sih yang sejauh mana sih pekerjaan BPJPH? Oh ya, BPJPH itu kan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ya. Saya beberapa kali main ke sana. Itu rata-rata yang kerja stafnya ya. BPJPH itu pegawai BPJPH itu PNS ya. Jadi BPJPH itu rutin melakukan perekrutan. Nah, yang kerja di sana tuh rata-rata sarjana kimia loh. Sarjana-sarjana sains itu, stafnya itu. Ya, jadi ada yang di lab, di BPJPH punya laboratorium juga. Jadi ditempatkan di lab gitu ya. Setiap tahun ada magang. Nanti yang 2020 sudah menggunakan kurikulum MBKM. Nanti Anda bisa ikut magang di BPJPH 6 bulan ya, ditempatkan di labnya. Tahun ini sudah, tapi karena mungkin 2020 belum bisa ya. Artinya kalau di prodi kita, di prodi kimia itu 2020 baru bisa mengakses MPKM kalau sudah semester 5, berarti semester depan. Kalau nggak salah semester 5 atau semester 6, saya agak lupa ya. Nah, begitu. Nah, sekarang BPJPH itu apa sih tugasnya? Menetapkan kebijakan jaminan produk halal. Jadi harus seperti apa? Seperti itu tugasnya BPJPH. Ya. Kemudian menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria, menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal pada produk, melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri, melakukan sosialisasi, edukasi, publikasi, serta melakukan akreditasi terhadap LP. Banyaklah tugasnya, nanti bisa dibaca di undang-undang. Kemudian BPJPH juga melakukan kerjasama. Jadi ada 3 aktor yang berkaitan dengan proses sertifikasi halal itu, yaitu 1 BPJPH, 2 LPH, dan 3 MUI. Nah, sudah 3 itu ya. Kemudian Pak berikutnya, ketika kerjasama dengan BPJPH, ketika BPJPH bekerja sama dengan MUI itu dalam bentuk ini sertifikasi auditor halal. Jadi auditor halal juga harus disertifikasi atau dipastikan ya, ditetapkan kompetensinya. Siapa yang memberikan kompetensi? MUI. Kemudian juga menetapkan kehalalan produk dan melakukan akreditasi kepada LPH. Nah, banyak ya ini. Saya singkat aja. Kemudian persyaratan mendirikan lembaga pemeriksa halal. Nah ini, Anda sudah tahu ya, ada 3 aktor ya, ada 3 lembaga lah, institusi yang terlibat dalam proses sertifikasi, yaitu BPJPH, LPH, dan ini ya, MUI. 3 orang ini, BPJPH, LPH, dan MUI ya. Nah sekarang Anda sudah tahu bagaimana peran BPJPH dan wewenangnya. Sekarang yang LPH, apa sih LPH itu? Nah ini. Persyaratan mendirikan lembaga pemeriksa halal. Bagaimana? Apakah kita bisa mendirikan LPH, Bu? Sehingga kita bisa mengaudit, enak dong punya LPH sendiri gitu ya. Boleh ya. Ada syaratnya memang tapi ya. Di antaranya adalah memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya. Kemudian kita harus menyiapkan dokumen-dokumen supaya LPH kita diakui oleh BPJPH. Kemudian minimal memiliki 3 orang auditor halal. Dan yang 4 memiliki laboratorium atau kesepakatan kerjasama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium. Nah, ini syaratnya ya. Tetapi siapa yang bisa melakukan ini? Ya lembaga ya, instansi dari perguruan tinggi ya, atau dari lembaga
organisasi masa Islam itu boleh, ormas Islam boleh ya, misalkan PP Muhammadiyah, kemudian kalau di NU itu apa? Ansor misalkan, atau Yayasan Hidayatullah, yayasan-yayasan, nah itu boleh. Pesantren boleh. Nah, gitu ya. Kemudian itu boleh mendirikan LPH. Tapi syaratnya ini tadi harus memiliki kelengkapan ini. Ya, terakhir harus punya laboratorium. Kalau tidak punya tidak apa-apa. Kita bisa kerjasama dengan laboratorium yang lain yang ditunjukkan dengan bukti ini loh saya kerjasama dengan lab ini gitu. Boleh ya. Kan banyak lab-lab yang dimiliki oleh UGM, UIN misalkan kita kan punya lab. Misalkan ada pesantren yang di Jogja ya ingin mendirikan LPH, kemudian dia nggak punya lab, dia bisa kerjasama dengan lab UIN. Nah, seperti itu boleh. Maka dia akan mendirikan LPH. Jadi kalau sudah mendirikan LPH, nanti kalau ada pelaku usaha mengajukan sertifikat halal, LPH tersebut akan turun ke lapangan, menugaskan auditornya untuk memeriksa. Ya, gitu. Nah, ini LPH. LPH itu ya ini ya lembaga pemeriksa halal adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap kehalalan produk. Nah, itu ya. Lembaga pemeriksa halal, pemerintah dan masyarakat dapat mendirikan LPH ini ya. LPH pemerintah dan masyarakat memiliki kesempatan yang sama. Ini barangkali Anda ada yang keluarganya memiliki yayasan di rumah, boleh mengajukan mendirikan LPH ya. Nanti auditornya Anda sendiri, nggak apa-apa gitu. Dan ngajak teman-temannya gitu ya, kerjasama bikin LPH nggak apa-apa ya, karena LPH itu berbayar ya. Artinya ini menguntungkan. Pelaku usaha ketika mengajukan sertifikat halal kan bayar. Lah bayarnya itu ke BPJPH ya, tapi BPJPH sebagian akan diberikan ke LPH. Lah bayari auditornya ketika ngaudit kan, gitu. Jadi Anda bisa kolaborasi dengan sesama alumni kimia, misalkan bikin LPH, boleh. Auditornya dari sesama teman sendiri, nggak apa-apa. LPH pemerintah dan masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan pemeriksaan. Untuk mendirikan LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum. Nah ini meliputi perkumpulan atau yayasan. LPH yang didirikan oleh pemerintah menjadi LPH yang didirikan oleh kementerian, meliputi LPH yang didirikan oleh kementerian. Jadi kementerian juga bisa mendirikan LPH ya. Misalkan kalau di Jogja itu Kementerian Perindustrian, Kemenperin. Nah itu juga sedang proses mendirikan LPH. LPH yang didirikan oleh kementerian dan atau lembaga atau pemerintah daerah merupakan fungsi unit kerja untuk unit pelaksanaan teknis kementerian. Nah ini, yang saya merah inilah yang berkaitan dengan perguruan tinggi. LPH yang didirikan oleh perguruan tinggi dapat merupakan bagian dari unit yang menyelenggarakan bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. LPH yang didirikan oleh BUMN atau BUMD merupakan bagian dari unit usaha jasa BUMN atau BUMD. Jadi ini ya artinya boleh gitu ya, LPH itu boleh didirikan oleh perguruan tinggi. UIN Sunan Kalijaga juga sedang dalam proses pendirian LPH ya. Kemudian ini persyaratan auditor halal ini yang saya bilang tadi. Auditor halal diangkat dan diberhentikan oleh LPH. Nah, ya, jadi LPH itu kalau mau berdiri kan harus punya minimal 3 auditor. Biasanya dia ini outsourcing ya, kalau nggak punya, misalkan yayasan Anda di rumah gitu ya, mendirikan LPH, tapi nggak punya auditor, masih 1, ya udah outsourcing aja. Siapa yang mau siapa yang mau jadi auditor bergabung ke LPH kami? Seperti itu. Maka bisa nanti suatu saat Anda itu mengajukan diri melamar gitu ya, menjadi auditor halal ke LPH. Boleh. Seperti itu sangat mungkin. Karena auditor halal itu sudah menjadi profesi sekarang. Kok bisa menjadi profesi? Iya, itu dibuktikan dengan sudah adanya SKKNI. Jadi SKKNI itu standar kualifikasi kompetensi kerja Indonesia ya yang sudah ditetapkan tentang audit. Bagaimana untuk menjadi auditor halal? Maka harus bisa ini. Itu ada di SKKNI. Jadi untuk bisa disebut sebagai auditor halal itu harus memahami SKKNI-nya. Memang SKKNI tidak diajarkan di kuliah ya. Tidak diajarkan, biasanya lewat pelatihan. Tapi kemampuan dasar di pelatihan itu juga sebagian sudah diajarkan di kuliah. Termasuk pengetahuan bahan itu yang akan diajarkan juga ketika ikut pelatihan auditor gitu loh. Kalau dalam mata kuliah diajarkan SKKNI nanti menjadi bukan sarjana tapi vokasi gitu ya. Karena lulusannya berarti sudah siap kerja. Berbeda ya pendekatannya kalau sarjana. Kalau sarjana itu kan pengembangan keilmuan. Tapi kalau SKKNI kompetensi kerja lebih pada praktek ya. Oke, pengangkatan auditor halal LPH harus memenuhi persyaratan 1 WNI, 2 beragama Islam. Nah, termasuk penyelia tadi. Ya, jadi semua pelaku usaha itu wajib punya penyelia dan penyelia harus beragama Islam.
ya, maka ini banyak yang namanya pelaku usaha itu kan tidak melulu Muslim. Mohon maaf ya, Cina ya, orang-orang Cina itu kan banyak yang berprofesi sebagai pelaku usaha kan. Nah, dia harus punya mengangkat penyelia. Siapa? Ya orang lain yang Muslim. Nah, itu kan peluang gitu ya, peluang kita ya, terutama sarjana untuk bisa menjadi penyelia, bergabung di pelaku usaha tersebut. Jadi bahkan itu ada satu orang bisa menjadi penyelia di beberapa pelaku usaha itu tidak apa-apa. Dia menjadi konsultan halal. Kalau saya mau bikin ini kira-kira memenuhi kriteria halal nggak sih? Itu tugas konsultan. Nah, gitu loh ya. Jadi Anda bisa misalkan nanti berkolaborasi dengan sama alumni membuka jasa konsultan halal. Bisa seperti itu. Jadi melayani kebutuhan penyelia bagi pelaku usaha. Itu terbuka ya peluang seperti itu. Baik, kemudian syarat auditor itu WNI, 2 beragama Islam, 3 berpendidikan paling rendah sarjana. Ini loh yang saya bilang. Menjadi auditor halal itu harus dari sarjana pangan, kimia, teknik industri, biologi atau farmasi. Ada satu lagi kedokteran hewan ya, atau peternakan. Di sini ada. Kurang ini. Memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam. Mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi, memperoleh sertifikat dari MUI. Oke. Nah, ini tugas auditor. Ada yang mungkin tertarik ya? Tugas untuk memeriksa, seru gitu ya, memeriksa di dalam produksi pelaku usaha itu, memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan, memeriksa dan mengkaji proses pengolahan produk, memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan, meneliti lokasi produk, peralatan ruang produksi dan penyimpanan, semuanya dicek. Serunya apa? Serunya kita langsung tahu ke dapurnya pelaku usaha itu gitu. Kalau Anda mengaudit tempat usaha pembuatan donat gitu ya, ya Anda pasti akan cek gimana sih cara bikinnya, gimana feelingnya, terus dibuat dari bahan apa, itu akan tahu semua gitu. Itu kalau donat. Terus kalau produk yang lain ya tentu terkait dengan produknya kan. Nah gitu. Kayaknya seru ini jadi auditor halal itu sebetulnya ya. Ya. Sekarang pemeriksaan dan pengujian. Pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk itu dilakukan oleh auditor halal. Pemeriksaan terhadap produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi. Nah, ini juga ya. Jadi yang namanya auditor halal itu, kalau kalau mengaudit, memeriksa ke pelaku usaha itu harus wajib ketika pelaku usahanya sedang berproduksi. Ya, jadi jangan ke sana ngaudit tapi ketika libur produksinya nggak bisa, karena kita auditor halal harus tahu sendiri proses produksinya itu seperti apa. Gimana sih cara masaknya, sudah benar nggak sesuai dengan kriteria halal nggak? Pisaunya habis dipakai itu dicuci nggak? Habis dicuci letakkannya tempat piring bersihnya itu sebelah mana? Dekat kamar mandi atau dekat kandang? Itu dicek oleh auditor halal ya. Nah, dalam hal pemeriksaan produk, bila terdapat bahan yang diragukan, maka dapat dilakukan pengujian di laboratorium. Tapi tidak selalu ya. Kalau memang harus yang memang diragukan saja. Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha, pelaku usaha wajib memberikan informasi kepada auditor halal. Harus terbuka. Ya, harus terbuka. Kalau tidak terbuka nanti nggak keluar sertifikat halalnya. Pelaku usaha harus kalau ditanya auditor ya harus menjawab ya. Nah, ini sudah laboratorium halal. Sudah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Adam, silakan. Jadi gini, sertifikasi halal itu kan nantinya akan melibatkan 2 instansi, yaitu MUI dan Kemenag. BPJBH Pada saat maksudnya? ya BPJH, Ya. BPJH itu, apakah nanti akan ada pengawasan ada lembaga pengawasnya gitu nggak Bu? Untuk Ya. untuk BPJBH-nya? Karena gini, saya melihat bahwa sistem sertifikasi halal ini nantinya akan jadi produk basah, dan seperti yang sudah di Indonesia itu, kalau sudah jadi produk basah rawan disalahgunakan dan yang lain sebagainya gitu Bu. Nah, kan kalau disalahgunakan kan nanti akhirnya satu, kepercayaan masyarakat akan menurun dan juga akan mempengaruhi baku mutu dari produk itu sendiri. Apakah sudah ada perlindungannya seperti itu? Bagus ini ada nih tanyanya nih. Iya, saya tanya lagi, produk basah itu gimana? Seperti apa contohnya? Lahan basah Bu, maksudnya lahan basah itu kayak lahan basah ada potensi. Oh yes. iya, betul. Baik. Ya, bagus Adam. Udah ya, saya jawab ya.
Ya, jadi yang ada 3 lembaga ya yang terlibat dalam proses sertifikasi. Pertama adalah BPJPH di bawah Kementerian Agama, berarti milik negara ya ini ya, pemerintah ya. Kedua MUI, MUI itu adalah lembaga swadaya ya, sebetulnya bukan lembaga pemerintahan loh ini. Semacam LSM ya, MUI itu. MUI itu semacam LSM tapi dia lembaga ini disupport oleh negara, itu aja. Jadi sebetulnya posisi MUI itu sama dengan Muhammadiyah, sama dengan NU, sama dengan apa lagi? Persis sama dengan apa lagi? Sama. Hanya MUI itu diakui karena di situ kan gabungan. Jadi gini kalau misalkan Muhammadiyah, NU itu kan mewakili apa golongan-golongan tertentu ya. Tapi kalau MUI di situ kan lebur, maka pemerintah lebih untuk kemajemukan akhirnya MUI yang dipegang yang di apa ibaratnya yang di eh, apa ya yang diakui lah ya bukan berarti NU dan Muhammad tidak diakui tidak tapi maksud saya MUI inilah yang menjadi kerjasama lah ya yang dijadikan rujukan lah karena di sini perwakilan dari semua ormas itu ormas-ormas utusannya ada di MUI gitu ya jadi menjaga kemajemukan dan keberagaman maka pemerintah mengambil yang MUI ini yang support ya tapi sebetulnya posisinya sama ini. Nah, jadi BPJPH pemerintah, kemudian MUI, kemudian satunya lagi LPH ya. 3 ini yang ini. Nah, ya proses sertifikasi halal itu kalau dulu ya, dulu sebelum ada undang-undang itu kan lewatnya ke LPH, LPPOM ya. Ya enggak? LPPOM ya, karena dulu hanya satu lembaga yang memberikan sertifikasi hanya LPPOM saja di mana LPPOM ini miliknya MUI. Nah, sekarang tidak. Sekarang ini miliknya diambil alih oleh negara. Pengajuan sertifikat halal itu dilakukan oleh, dikelola, dilaksanakan oleh negara melalui BPJPH. Nah ya, pengawasannya bagaimana? Sebentar, saya akan bicara tentang lahan basah dan pengawasan. Kalau yang dimaksud pengawasan itu menjaga apakah benar ketika sudah mendapatkan sertifikat halal selama 4 tahun itu pelaku usaha benar-benar konsisten itu ada. Ya, jadi ada pengawasan, ada bagian inspektorat ya yang mengawasi bahwa pelaku usaha itu ketika sudah mendapatkan sertifikat halal itu dia harus konsisten selama 4 tahun. Kalau dulu kan 2 tahun, sekarang kan 4 tahun. 4 tahun itu kan lumayan panjang loh. Benar nggak? Ketika pelaku usaha sudah mendapatkan sertifikat halal pada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, itu benar nggak dia konsisten? Jangan-jangan di tengah jalan dia ngubah bahannya. Nah, yang kita nggak tahu. Nah, itu ada pengawasannya. Gitu ya, ada pengawasan. Ya, ada pengawasan. Pengawasannya siapa satu dari masyarakat? Kita diberi peran ya, artinya kita boleh melaporkan kalau kita curiga ada produk yang sudah ber-SH, tapi kalau kita curigai dia menggunakan bahan-bahan yang tidak benar, misalkan kita boleh laporkan. Siapa lagi pengawasannya? Auditor internalnya atau penyelia itu menjadi pengawas. Makanya penyelia itu harus nantinya terdaftar di BPJPH. Kemudian LPH-nya yang mengaudit tadi itu juga menjadi pengawas. Namanya surveillance ya. Audit berulang ya. Terus ada lagi Satgas Halal yang ada di bawah Kementerian Agama itu juga menjadi bagian dari pengawasan. Nah, itu yang untuk menjaga konsistensi. Tapi kalau kemudian yang ditanyakan oleh Al-Adam itu kemungkinan pengawasan dalam penyelenggaraan pengaturan keuangan dalam proses sertifikasi, saya yakin ya saat ini mungkin berbeda dengan yang dulu. Karena ini dikelola oleh negara pemerintah ya. Dan pemerintah dan ini kalau pemerintah itu kan ini ya kalau dibilang oknum pasti ada, mungkin oknum yang punya apa namanya, ada oknum yang memang misalkan dia tidak amanah gitu ya. Tapi karena ini dikelola oleh lembaga negara, di mana di situ setiap tahun ada audit ya dari Irjen, saya yakin sekarang semakin kecil peluang untuk terjadi penyimpangan. Ya, beda dengan dulu. Kalau dulu kan dikelola sendiri. Jadi kalau dianggap mohon maaf nih ada itu ya bisa jadi saya nggak tahu saya nggak mau menceritakan yang dulu. Tapi kalau sekarang itu kecil kemungkinannya gitu karena dikelola oleh negara dan uang yang dibayarkan itu tidak banyak ya. Kalau dulu mahal ya, kalau sekarang murah banget, murah sekali sekarang. Kalau dulu itu satu pelaku usaha waktu saya masih mendampingi pada kegiatan pengabdian masyarakat mahasiswa KKN ya tahun 2018 itu 5 juta satu produk. Saya mendaftarkan sertifikat halalnya
di LP POM waktu itu. Tapi sekarang itu 650. 650 kan murah banget. Tapi walaupun nanti masih ada bayar-bayar transport dari auditor halalnya ya, pelaku usaha yang menanggung. Tapi saya yakin insya Allah jatuhnya nggak akan sebanyak itu. Nah, gitu ya Adam ya. Baik, Bu. Ya, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kalau untuk pelaku usaha yang kecil-kecilan itu seperti ya misal Cilok dan yang lain-lain itu seperti gimana kalau untuk halalnya gitu, memastikan halalannya. Bagus, ini pertanyaannya Ilham ya. Iya betul. Tadi saya bilang bahwa semua produk harus yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal. Ini tidak ada pengecualian ya, termasuk penjual pisang goreng, penjual pedagang keliling, gerobak itu tetap harus bersertifikat halal juga. Nah, ya kalau kayak gitu namanya kategori UMK, usaha mikro kecil. Itu harus bersertifikat halal, betul itu. Nah, terus bagaimana? Lah, memang ya 90% produk makanan dan minuman itu yang akan ditunggu sampai tahun 2024 itu kan wajib bersertifikat halal. 90%-nya itu dihasilkan dari UMK loh. Gitu ya. Dihasilkan dari UMK yang kelas-kelas kecil itu. Yang dijual di restoran, rumah makan itu hanya 10%-nya. Produk-produk yang kita konsumsi yang besar-besar yang dijual atau bahkan yang kaleng yang sudah kemasan produk jadi yang ada di Indomaret misalnya itu sudah kelas besar kan, itu tidak lebih dari 10% total dari seluruh produksi yang beredar di Indonesia. Justru 90%-nya dari pelaku usaha kecil itu, mikro kecil, UMK. Nah, terus bagaimana? Padahal mereka kan juga harus bersertifikat halal. Nah, kemudian pemerintah mempercepat ini dengan adanya program self declare. Nah, sekarang yang lagi ramai digaungkan nih, yaitu pelaku usaha yang mikro kecil, yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang menggunakan bahan-bahan low risk, risiko rendah, itu boleh secara mandiri mendeklarasikan bahwa produknya itu halal. Itu boleh, gratis, tidak bayar. Tapi ada syaratnya, untuk yang bisa self-declare, itu syaratnya harus didampingi oleh pendamping PPH namanya. Anda bisa jadi pendamping PPH, syarat pendamping PPH itu mudah sekali, lulusan SMU dan beragama Islam. Maka mahasiswa itu boleh jadi pendamping PPH. Nah, UIN kan juga sudah merekrut ini sebenarnya. Seperti itu. Memang harus gitu ya. Nah, tetapi akhirnya dibuatlah kebijakan. Untuk produk-produk yang mengandung hewani ya, yang produk-produk sembelihan, itu memang akhirnya tidak bisa lewat self-declare. Artinya kalau mau mendapatkan sertifikat halal, mendeklarasikan secara mandiri kehalalannya ya, itu tidak bisa lewat self-declare. Kenapa? Karena resikonya tinggi. Resiko cemaran dari bahan hewani itu kan sangat tinggi. Terus harus bagaimana kalau seperti itu pelaku usaha seperti itu harus mendapatkan sertifikat halal, maka harus lewat reguler atau jalur berbayar yang 650 tadi. Itu kan juga masih sangat murah. Nanti ada auditor yang ngeses, yang ngecek ya. Nah, begitu. Potensi cemaran tinggi itu maksudnya bagaimana? Produk hewani, kenapa produk hewani tidak bisa gratis ya untuk mempercepat tadi dalam rangka tadi ya. Seperti pedagang bakso itu nggak bisa ya. Karena paling krusial bahan hewan itu kan pada penyembelihan. Ya. Jadi kalau kita lihat rujuk pada 4 hal yang diharamkan, kan ada 4 ya. 4 bahan yang diharamkan dalam Al-Quran. Darah, babi, bangkai, dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Dari yang ketiga, bangkai. Bangkai itu apa sih kategori bangkai? Jika dia tidak disembelih sesuai syariat, itu bangkai. Hewan yang seperti apa bangkai? Hewan yang mati karena tertabrak, karena mati tertanduk, karena jatuh, karena kebentur, kena batu, itu ketika matinya itu tuh bangkai. Kenapa? Karena yang dianggap sah sesuai syariat itu kalau matinya disembelih. Dan sembelihannya harus memenuhi syariat apa itu? Putusnya 3 saluran ini, 4 saluran ya, kanan kiri 2, pembuluh darah kanan kiri, tambah pembuluh darah saluran kerongkongan dan saluran pernafasan. Jadi ada 4 lah kanan, 2 kanan kiri, 2-nya di tengah. Makanya tidak banyak orang tahu, tidak banyak tukang jagal itu paham bagaimana menyembelih yang benar sesuai syariat. Anda bisa perhatikan tuh sayatan ayam-ayam yang mulus itu lehernya. Itu apakah sudah benar? Jadi justru kalau sayatannya sempurna, kalau terkoyaknya lebar itu malah aman. Karena pembuluh kanan kirinya sudah pasti putus. Nah, kalau yang cuma dicungkil sedikit terus dia, nah itu kan itu bisa jadi belum putus. Nah, kalau sudah belum putus, nah ini nanti ada masalah khilafiyah ini beberapa mazhab
imam ada yang mengatakan itu bangkai, ada yang mengatakan ini masih mubah dan seterusnya. Tapi kan tidak aman gitu, itu kan resiko ya. Makanya itulah yang dimaksud dengan high risk. Jadi produk hewani itu tidak bisa self declare, tidak bisa mengajukan sertifikat halal secara mandiri dengan gratis yang hanya didampingi pendamping PPH itu pendamping ya, namanya pendamping PPH. Itu nggak bisa. Harus diaudit, harus dicek. Nah, gitu ya. Harus dicek oleh pelaku usaha. Begitu ya, siapa tadi namanya? Ilham ya. Jadi benar itu semua harus tetap bersertifikat halal, semua. Makanya sekarang lagi masif nih dibentuk pendamping PPH besar-besaran ya untuk bisa membantu sertifikat halal para pelaku usaha mikro kecil ya, seperti penjual keripik ya, keripik pisang, cireng ya. Cireng asalkan tidak menggunakan bahan hewani nggak apa-apa. Penjual kerupuk itu nanti harus bersertifikat halal dan dia bisa gratis karena ada aturan regulasinya yang mengatur ini. Begitu, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Ada lagi? Baik. Kalau tidak ada, saya akhiri kelasnya. Ini siapa nih? Ada 71 ya. Ini 3 kelas kan ya? Sebentar. 3 kelas itu, saya buka di ini aja lah. Saya buka di daftar partisipan aja. Coba yang lebih sedikit kan 2019 nih. Tolong yang 2019 di rename-nya diganti ya. Diberi tahun 2000, di awalnya dikasih 2019 atau 19 gitu. Biar saya gampang ditaninya. Coba yang 2019 di rename sebentar. Halo, yang 2019 bisa dengar ya? Bisa, Bu. Ya, yang 2019 tolong di rename di awalnya diberi NIM dan strip kayak siapa ini? Kayak Anggita Fahma ini. 19/24. Ayo ini Jihan. Dewi Praptomo, ini 19 ya kayaknya ya. Siti Rohmatin, ini kan 19 nih. Jadi yang 19 kalau ngikut kelas saya hari Sabtu tolong diberi ya. Diberi tanda dulu 19. 19. Kalau yang 2020 saya udah mulai hafal karena udah banyak kuliah dengan saya. Kalau yang 19 karena sebagian kan ini. Sebagian kan enggak. Karena bukan wajib. Kalau yang 2020 kan wajib. Ntar saya cek nih. Vicky Anissa itu bukan 19 ya? 20, Bu. Oh iya, 20 ya. Nggih, ya. Oh, nggih. Nggih.
Nggih. Baik ya. Sudah nih berarti. Ya baik, sudah terima kasih, saya foto aja ini. Sudah, nggak usah dihidupin. Sekian banyak kelamaan nanti saya nunggu. Saya foto ini aja. Partisipannya ya. Baik, begitu saya kira mahasiswa sekalian ya. Ya pesan saya, kalau sekarang kan lagi rame nih halal nih ya. Artinya banyak didiskusikan orang. Jadi kalau Anda, terutama untuk kalau ada lomba gitu ya, ada festival, ikut saja ya. Ikut ya. Nanti kami yang di kimia, di prodi kimia yang concern dengan halal nanti bisa membantu, barangkali butuh materi atau bahan diskusi nanti bisa komunikasi dengan prodi. Gitu ya. Terima kasih mahasiswa sekalian. Hari ini saya akhiri kuliahnya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, saya pamit ya. Ya, baik.